Bab 1281, Kejutan Luar Biasa. Hancurkan mereka. Bagaimana? Padahal jumlahnya begitu banyak. Luo Yunhai tidak mengerti. Zuo Fan menyeringai. Dengan ini, Zuo Fan mengeluarkan bola api emas besar. Kekuatannya yang menakutkan melonjak, memaksa banyak badan suci berhenti karena ketakutan. Apa itu? Mengapa rasanya sangat menakutkan? Pil nafas naga. Zuo Fan tersenyum pada bola yang sudah dikenalnya. Leluhur naga penghancur memberiku 3 bola ini dalam wilayah fana. Masing-masing melepaskan kekuatan penuhnya. Aku menyia-nyiakan satu untuk balas dendam. Satu lagi melawan Heaven Ceiling Xiao dan ini yang terakhir. Saya berencana untuk menyimpannya ketika keadaan menjadi buruk. Terutama melawan dia. Tapi saya tidak punya pilihan. Karena orang-orang ini sangat ingin mati. Aku akan menurutinya. Hahaha. Zuo Fan menjentikkan bola api besar ke atas kepala mereka. Sambil tertawa. Ini hadiah untukmu. Saya, Zuo Fan, adalah orang yang menepati janji saya. Aku bilang aku akan menghancurkanmu dan itulah yang akan aku lakukan. Hahaha. Kita harus memblokirnya. Yang lain merasakan kekuatan luar biasa dari pil nafas naga dan berteriak. Semua orang menggunakan kemampuan terbaik mereka untuk melawannya bersama dengan tubuh suci mereka. Meskipun ratusan orang suci menggunakan kekuatan yang cukup untuk menghancurkan dunia, itu masih belum cukup untuk mengguncang bola api tersebut. Bahkan tidak menyusut. Di bawah pandangan semua orang yang ketakutan, bola api emas menghantam mereka. Ledakan. Sebuah ledakan besar terjadi, diikuti oleh gelombang panas yang tiba-tiba. Api emas yang memusnahkan menelan seluruh gunung suci ke-6. Pasukan Seng yang perkasa tidak punya waktu untuk berteriak sebelum mereka terbakar menjadi abu. Tubuh kokoh mereka terkikis dan lenyap. Bahkan lebih cepat dibandingkan saat Zuo Fan menangani He Haodong. Dalam hitungan detik, gunung suci ke-6 menjadi lautan api emas yang berkobar. Pemandangan indah, paviliun mewah, semuanya menjadi debu. Hanya dalam satu serangan, gunung suci yang besar kini menghilang dari kenyataan. Hanya lautan api keemasan yang menjadi satu-satunya bukti keberadaannya. Dan kengerian yang dilepaskan untuk menghapusnya. Wajah Luo Yunhai berkedut saat dia tersentak. Dia belum pernah melihat pemandangan menakjubkan seperti ini dalam hidupnya. Kakak Zuo, itu sebabnya kamu tidak takut. Kamu punya tipuan seperti itu. Sayang sekali itu yang terakhir, Zuo Fan mendecakkan lidahnya. Lain kali aku menghadapi lawan yang tangguh. Lebih baik diam saja. Lagi pula, mungkin tidak banyak orang yang setingkat denganku. Hahaha. Luo Yunhai mengangguk. Kamu membunuh penguasa gunung suci ke-6. Itu berarti kamu bisa mendominasi siapapun di domain suci dalam duel. Kamu juga satu-satunya di klan yang mampu melawan pegunungan suci. Apa yang kita lakukan ketika gunung-gunung lain datang? Karena alasan itulah aku menggunakan pil nafas naga yang berharga untuk menghancurkan gunung suci ke-6. Zuo Fan menghela nafas. Hal terburuk tentang manusia adalah sifat pengecut mereka. Termasuk pegunungan suci. Semakin kuat Anda, mereka akan semakin takut. Jika aku meninggalkannya setelah menyelamatkanmu dan Kinceng, maka seluruh pegunungan suci akan datang untuk membalas dendam. Karena aku membunuh mereka yang berhak. Pegunungan suci yang menghargai reputasi dan martabat di atas segalanya, pasti akan berkuasa. Luo Yunhai sangat serius. Ya, domain suci sama seperti wilayah fana. Para petinggi atau kaisar hanyalah orang-orang munafik. Atas nama mereka, mereka tidak akan pernah melihat alasan atau kehormatan. Itulah kenapa aku menghancurkan gunung suci ke-6. Untuk membuat mereka ketakutan. Mereka tidak mengetahui batasanku dan tidak akan terburu-buru mengeluarkanku karena takut mengalami nasib yang sama. Kita bisa menundanya selama 1 tahun atau lebih. Menunggu laporan para naga sehingga kita benar-benar mempunyai peluang bertarung melawan pegunungan suci. Sebelum itu, menggertak adalah cara yang harus dilakukan. Luo Yunhai tersenyum. Sama seperti ketika klan Luo didirikan dan paviliun naga terselubung mengira kami adalah sesuatu yang besar padahal kami tidak punya apa-apa. Ya, pegunungan suci mungkin percaya bahwa kita masih memiliki pil nafas naga padahal kenyataannya kita sudah kehabisan. Zuo Fan menyeringai dan keduanya tertawa. Luo Yunhai mengerutkan kening.
Tuan Gunung, dia berkata, seseorang membawa kinceng. Tapi siapa dan kemana? Mata Zulfan bersinar. Jika dia datang ke pegunungan suci, dia bisa dengan mudah membunuh seorang gadis. Tapi sekarang aku tidak tahu di mana mencarinya. Pakar tersebut harus menjadi kekuatan tertinggi di domain suci. Dari 7 gunung suci yang meninggalkan negeri naga. Tapi sepertinya mereka tidak akan bergerak. Mungkin ada kekuatan tersembunyi seperti kita. Bisa jadi. Tapi itu akan lebih buruk lagi. Zulfan menghela nafas. Pergi setelah melihat apinya untuk terakhir kalinya. Ayo pergi. Aku akan memikirkan kinceng nanti. Kita sekarang perlu menyebarkan berita ini ke seluruh negeri 8 kaisar. Kami akan meraih dukungan rakyat dan menjadi pemimpin mereka. Saat para naga merespons, kita bisa menghancurkan sisa pegunungan suci dan mengantarkan dunia baru yang berani. Zulfan meninggalkan lautan api. Sebuah bayangan mengawasinya pergi dari kejauhan. Memusnahkan api leluhur naga. Dia bersama binatang suci. Pria itu gemetar dan menoleh ke belakang untuk melihat Chu Kinceng mengerang. Pria itu menggelengkan kepalanya. Anak itu memiliki selera yang berbeda sekarang. Memberikan jalan berdaulat kepada gadis ini. Hahaha. Pria itu juga pergi. Sebulan kemudian, berita kehancuran Gunung Suci ke-6 mengguncang domain suci. Kekuatan tertinggi di domain suci selama ribuan tahun dan hancur hanya karena kamu bilang begitu. Bahkan para naga pun tidak akan melakukannya jika mereka bisa. Mereka juga bisa menghancurkan gunung. Tapi mereka tidak akan pernah bisa menghancurkan semuanya. Karena bahkan naga pun bisa dikepung dan dikalahkan seiring semakin banyaknya gunung yang ikut menyerang. Itulah mengapa para naga tidak memiliki peluang melawan pegunungan suci. Namun sekarang, Gunung Suci ke-6 sudah tidak ada lagi. Hal ini membuat orang tidak percaya. Karena ini hanya berarti satu hal. Bahwa pihak lain begitu kuat sehingga bisa menghancurkan gunung seperti apapun dan gunung itu begitu besar sehingga mengalahkan pertahanan Gunung Suci ke-6. Bahkan menghentikan mereka untuk meminta bantuan. Kapan tempat suci memiliki kelompok yang begitu kuat? Orang-orang menggelengkan kepala. Rumor yang sangat buruk. Kenapa hal seperti ini bisa terjadi? Orang bodoh mana yang percaya omong kosong ini? Hahaha. Bodoh sekali. Lalu datanglah pengumuman dari klan Luo, yang sekali lagi menggemparkan orang-orang. Rumor yang mereka anggap berlebihan akhirnya terkonfirmasi. Itu berarti mereka bisa mempercayainya. Membuat orang-orang terkejut karena Gunung Suci sudah tidak ada lagi. Yang lebih mencengangkan lagi adalah klan Luo baru dari negeri 8 kaisar lah yang melakukannya. Apakah klan Luo sekuat itu? Bisakah mereka berperang dan menghancurkan pegunungan suci hanya karena mereka mengatakannya? Itulah pegunungan suci yang abadi selama ribuan tahun yang sedang kita bicarakan di sini. Beberapa orang baru membangun klan dan menyia-nyiakan gunung ke-6 dan penduduknya. Semua orang di domain suci merasa mati rasa. Pandangan dunia mereka runtuh. Jadi pegunungan suci tidak sekuat yang mereka klaim. Hari mereka telah tiba dan Tuan baru akan menggantikan mereka. Bab 1282 Pondok Cermin Bulan. Di aula besar di Gunung Suci ke-7. 6 tetua duduk di kursi mereka, menghadap ketiga pemuda di bawah. Ketiga pemuda itu berlutut memberi hormat. Penatua berjanggut panjang itu mengangguk. Kamu telah dipilih dengan cermat di antara semua talenta untuk keluar dan menggantikan Su Tianchuan dan 2 lainnya dalam mengambil alih tanah 8 kaisar. Saya harap Anda tidak mengecewakan kami seperti yang mereka lakukan. Tuan Gunung, kami tidak akan mengecewakanmu. Mereka menangkupkan tangan dan menyatakan. Para tetua mengangguk sambil tersenyum. Kelompok Su Tianchuan benar-benar mengecewakan. Tetapi jika ada satu hal yang dimiliki pegunungan suci, itu adalah murid. Kali ini mereka telah melakukan seleksi yang lebih ketat dan memilih yang terbaik dari yang terbaik untuk menggantikan orang-orang bodoh itu. Ini harusnya menyelesaikannya. Hahaha. Tetua berjanggut panjang itu mengusir mereka. 3 hari lagi kalian akan berangkat. Ya, Tuan Gunung. Mereka membungkuk lagi saat mereka mundur. Penatua berjanggut panjang menoleh ke yang lain. Saya memiliki harapan besar untuk ketiganya. Mereka tidak sombong dan gegabah. Mereka lebih dari cukup untuk mengambil alih tanah 8 kaisar. Ya.
Yang lain mengangguk dan seorang tetua dengan alis putih menambahkan. Dia sudah lama pergi hanya untuk meluruskan ketiga bocah nakal itu. Apa yang membuatnya lama sekali? Kami juga belum mendengar kabar dari anak-anak nakal itu. Aneh. Yang lain memicingkan mata. Tetua berjanggut panjang mengibaskannya. Hahaha. Bocah-bocah itu pasti dimarahi oleh si tua He sehingga mereka merasa terlalu malu untuk kembali. Mereka harus bekerja keras untuk memperbaiki kesalahan mereka di negeri 8 kaisar. Mungkin diperlukan waktu untuk mencabut klan Luo yang licik dan keji dari dunia ini dan memulihkan martabat pegunungan suci. Tua dia pasti berjaga-jaga. Semuanya akan baik-baik saja. Hahaha. Semua orang mengangguk dan tersenyum. Tuan Gunung, ini buruk. Suara kaget terdengar dari luar. Penatua berjanggut panjang itu mengerutkan kening dan balas berteriak. Apa yang terjadi hingga kamu begitu panik? Laporan, Tuan Gunung. Ini sungguh buruk. Seorang pria muda memasuki aula dengan bingung dan putus asa. Dia berlutut dan tergagap. Ini gila. Benar-benar gila. Apa? Bicaralah dengan jelas. Negeri 8 kaisar telah bangkit. Pemuda itu berteriak. Su Tianchuan dan dua kakak laki-lakinya dibunuh oleh klan Luo. Dan kepala mereka digantung di gerbang klan Luo. Mereka juga menyatakan ke seluruh negeri bahwa mereka akan melenyapkan 7 gunung suci. Apa? Keenam tetua terkejut. Dan tetua berjanggut panjang itu menepuk sandaran tangannya dengan marah. Memalukan. Klan Luo pasti sudah gila karena membunuh seseorang dari pegunungan suci. Dan mereka bahkan berani mengatakan hal seperti itu. Mereka seharusnya disingkirkan dari awal. Beritahu beberapa tetua untuk memusnahkan klan Luo. Biarkan seluruh negeri 8 kaisar tahu apa yang didapat para pembual karena mengoceh. Murid itu menangis di sana. Masih belum keluar. Penatua berjanggut panjang itu meraung. Untuk apa kamu berdiri di sana? Aku sudah memberimu perintah. Tuan Gunung. Saya rasa beberapa tetua saja tidak cukup. Ini melibatkan gunung suci ke-6. Izinkan saya menyelesaikannya. Apa? Beberapa tetua pegunungan suci tidak cukup untuk klan siapapun. Aku bahkan berpikir itu keterlaluan. Penatua berjanggut panjang bergetar dan melotot. Siapa tuanmu? Anda berani mempertanyakan perintah saya? Murid itu melaporkan. Tuan Gunung, saya tidak akan pernah melakukannya. Ada masalah lain yang perlu saya laporkan. Tuan Gunung dapat memutuskan setelah Tuan mendengarnya. Berbicara. Gunung suci ke-6 sudah tidak ada lagi. Keenam lelaki tua itu terbelalak karena tidak percaya. Lelaki tua berjanggut panjang itu berkedip bingung. Datang lagi. Pemuda itu mengulangi ucapannya dan kepala tetua akhirnya memegangi rambutnya yang jarang karena terkejut. Ini tidak mungkin. Tetua berjanggut panjang akhirnya melolong. Gunung suci ke-6 tua He memiliki banyak ahli dan hampir tidak ada orang yang berani menyerangnya. Dan tidak ada seorang pun yang mampu menghancurkannya. Dari mana Anda mendapatkan informasi itu? Jangan sembarangan bicara. Bibir pemuda itu bergetar. Tuan Gunung, saya berharap itu palsu. Tetapi saya diutus untuk melihat ke dalam gunung suci ke-6 dan melihatnya hancur. Seluruh gunung telah hilang. Sekarang digantikan oleh lautan api emas yang aneh. Itu terbakar ribuan mil. Tuan Gunung bisa memeriksanya sendiri. Celepuk. Penatua berjanggut panjang itu merosot di kursinya. Tersesat. Jika muridnya mengatakan itu berarti ini nyata. Bagaimana mungkin gunung suci yang perkasa? Para tetua berkulit gelap. Hati mereka tenggelam dalam ketakutan. Jika gunung suci ke-6 hilang, lalu bagaimana dengan sisanya? Mereka semua bergidik. Penguasa gunung yang agung dan bagaikan dewa selama ribuan tahun mungkin akan lenyap dalam semalam. Ketakutan mencengkeram hati mereka. Siapa yang melakukannya? Apakah kamu mengetahuinya? Selama pelakunya tidak mengatakannya, akan sulit untuk mengetahuinya. Tetua dengan alis putih berbicara dengan kaget. Yang lain mengangguk. Wajah mereka keras. Murid itu membungkuk. Tuan Gunung, tidak perlu menyelidikinya. Karena pelakunya sendiri yang menyatakannya. Siapa? Mereka semua berteriak bersamaan. Pemuda itu bergumam. Klan Luo dari negeri 8 kaisar. Apa? Tuan Gunung. Informasi pertama datang dari pengumuman klan Luo.
Dinyatakan bahwa Tuan Gunung dia telah pergi ke klan Luo dan mengambil kepala klan mereka. Jadi kepala pelayan Zuo Fan pergi ke Gunung Suci ke-6 dengan marah. Dia tidak hanya menyelamatkan kepala klannya tetapi juga meratakan gunung itu. Pemuda itu menceritakan kembali kata-kata yang sama pada deklarasi tersebut. Tidak ada yang menganggapnya serius ketika mereka menyatakan perang. Tetapi dengan hilangnya Gunung Suci ke-6, Tanah 8 Kaisar sedang mendidih. Orang-orang pergi ke klan Luo dan membantu mereka mengalahkan kami. Seluruh negeri Kaisar memandang kami dengan permusuhan. Tuan Gunung, inilah mengapa saya tidak menyampaikan perintah Anda. Dengan Kaisar mendarat sebagai musuh kita, mengirimkan seseorang akan membuat semua mata tertuju pada mereka. Tapi dengan klan Luo yang memiliki kekuatan untuk menghancurkan gunung, ada lebih banyak alasan untuk berhati-hati. Mengirim para tetua hanya akan membuat mereka terbunuh. Saya meminta Tuan Gunung untuk mempertimbangkannya kembali. Tetua dengan wajah berjanggut panjang itu bergerak-gerak dan mengepalkan tinjunya. Klan Tanah 8 Kaisar yang lemah berani menghancurkan Gunung Suci. Ada yang tidak beres di sini. Ya, kekuatan sebesar ini jarang terjadi. Kecuali, apa? Kepala tetua menoleh ke tetua dengan alis putih. Yang terakhir melanjutkan, apakah Anda semua ingat legenda kuno? Maksud Anda, 10 penguasa tumbang, 5 binatang buas ditaklukkan, Su Jing lenyap, dan pegunungan suci tetap hidup. Penatua dengan alis putih berkata, setelah ahli tertinggi menghilang di zaman kuno, pegunungan suci mengambil alih domain suci. Tapi ada satu tempat yang masih menimbulkan ketakutan dalam diri kita. Pondok Cermin Bulan. Mereka semua berteriak. Penatua dengan alis putih melanjutkan, ya, penguasa Pondok Cermin Bulan, Sir Sui Jing, dikabarkan luar biasa. Beberapa dari orang-orang kami menyinggung dia karena ketidaktahuan dan menyebabkan ribuan orang suci di 7 gunung suci mati. Tidak ada yang tahu apa yang terjadi atau siapa yang memicunya. Sejak itu, 7 gunung suci membuat peraturan untuk tidak pernah mengganggu Sir Sui Jing dan rakyatnya. Setelah bertahun-tahun, dengan pegunungan suci yang tumbuh setiap generasi, Sir Sui Jing tidak pernah terlihat lagi dan dilupakan. Sekarang setelah Gunung Suci ke-6 dihancurkan, itu membuatku teringat akan peringatan seorang senior tua. Mungkin, klan Luo adalah milik mereka. Semua orang tersentak. Hati mereka bergetar. Jika itu benar, maka mereka telah membawa malapetaka bagi diri mereka sendiri. Bab 1283 Ilusi. Di antara dinding lembah yang kosong berdiri sebuah paviliun bambu. Air terjun di sebelahnya bergemuruh saat jatuh ke kolam yang jernih, melengkapi pemandangan yang memesona. Seorang pemuda berkulit putih berusia sekitar 20 tahun duduk di paviliun, memainkan sitar. Jarinya dengan anggun menelusuri senar, mengirimkan melodi yang menenangkan ke seluruh lembah. Burung dan kupu-kupu berkumpul, tertarik pada musiknya. Erangan datang dari tempat tidur yang disembunyikan oleh tirai. Tuan muda tidak pernah menghentikan penampilannya. Bangun. Di mana saya? Chu Qingcheng membuka tabir dan melihat sekeliling. Dia pucat, memicingkan mata ke pemandangan dengan kewaspadaan. Siapa kamu? Pemuda itu tersenyum. Nona, Anda aman di sini. Maksudku, kamu tidak ada salahnya. Anda telah kelelahan di Gunung Suci ke-6. Memengaruhi jiwa Anda. Kamu masih lemah dan butuh istirahat. Kamu tidak menjawab pertanyaanku. Chu Qingcheng berjaga-jaga. Pemuda itu terdiam. Nona sangat berhati-hati. Saya tidak mengerti bagaimana Anda bisa membiarkan He Haodong membodohi Anda dengan begitu mudah hingga menyia-nyiakan Yuan Qi Anda. Hahaha. Ada baiknya kamu tidak terlalu peduli padanya. Atau kamu akan kehilangan lebih dari sekedar Yuan Qi-mu. Sesuatu yang diberikan seseorang kepadamu. Tapi ini membuktikan betapa baiknya Anda. Saya bisa mengerti mengapa dia memberikannya kepada Anda. Apa yang kamu bicarakan? Tidak ada. Aku hanya mengingat beberapa hal lama. Pemuda itu terus bermain. Izinkan saya memperkenalkan diri. Semua orang memanggilku Sir Sui Jing dan Nona bisa memanggilku sama. Ini rumahku. Pondok Cermin Bulan. Nona, kamu bisa tinggal di sini dengan aman dan tidak ada yang akan mengganggumu. Chu Qingcheng menatapnya lama. Kau menahanku di sini. Tidak. Saya hanya mengundang Nona untuk menjadi tamu saya.
Kamu tidak akan menghentikanku untuk pergi. Tentu saja tidak. Saya adalah orang yang menepati janji saya. Sui Jing fokus memainkan sitar. Chu Qingcheng mengangguk dan tersenyum. Kamu menjadi seekor anjing jika kamu merusaknya. Bukan hanya seekor anjing, tapi seekor anjing betina. Saya ingin menemukan Zuo Fan. Jangan hentikan aku. Chu Qingcheng terbang keluar dari paviliun dan ke langit. Sui Jing terus memainkan sitar. Chu Qingcheng mengangkat alisnya. Aku tidak peduli siapa kamu. Tetapi kamu tidak bisa menahanku di sini. Saya mencari Zuo Fan untuk mengetahui apa yang dia katakan tentang Anda. Jika Anda baik, saya akan kembali dan berterima kasih. Tapi kamu terlalu aneh untuk bersikap baik. Chu Qingcheng terbang lebih jauh. 1 jam kemudian, Chu Qingcheng melintasi 10 gunung dan tidak melihat siapapun di jalannya. Bahkan jejak peradaban pun tidak. Dia bingung. Di mana saya? Tidak ada seorang pun di sini. Dia ingin menemukan seseorang dan menanyakan arah ke klan Luo. 6 jam kemudian, Chu Qingcheng masih merasa lemah. Dia mulai lelah karena terbang dan terik matahari di atas. Dia kemudian melihat sebuah sungai kecil di lembah dan mendarat. Tapi kemudian dia mendengar sitar dimainkan dan menjadi bersemangat. Di mana ada sitar? Di situ ada orang. Chu Qingcheng melompat ke sumbernya. Menyibakkan tabir untuk memasuki paviliun. Maaf. Apakah Chu Qingcheng membeku di tengah jalan? Sui Jinglah yang terus bermain. Sui Jing tersenyum. Nona Chu, Anda kembali. Anda perlu istirahat dalam kondisi Anda. Kenapa itu kamu? Chu Qingcheng melihat sekeliling dengan kaget. Mengapa saya kembali ke sini? Aku jelas-jelas pergi. Sui Jing menggelengkan kepalanya sambil tersenyum. Chu Qingcheng menangkupkan tangannya dengan marah. Selamat tinggal. Chu Qingcheng bergegas keluar lagi. Dengan Sui Jing masih bermain. 12 jam berlalu dan Chu Qingcheng tampak bertekad tetapi lelah. Dia berhenti di udara karena terkejut. Sitar yang familiar terdengar sekali lagi. Mungkin, tidak. Dia tidak bisa tetap berada di sini. Chu Qingcheng menggelengkan kepalanya dan mendarat di lembah yang sudah dikenalnya. Melihat Sui Jing dengan sitarnya, Sui Jing tersenyum. Nona Chu, Anda perlu istirahat setelah pergi begitu lama atau keadaan Anda hanya akan bertambah buruk. Apa yang kamu lakukan? Chu Qingcheng mengepalkan tangannya dengan marah. Kamu bilang kamu tidak akan mempertahankanku tapi kamu tidak jujur. Sitar berhenti dan Sui Jing tersenyum. Nona Chu, sudahkah saya melakukan sesuatu padamu? Kamu pasti memasang susunan ilusi untuk membuatku terus kembali ke sini setiap saat. Kamu menahanku. Sui Jing menggelengkan kepalanya. Nona Chu, aku bersumpah demi Dao Harpku bahwa tidak ada susunan di sekitar. Kenapa aku tidak bisa keluar? Ini adalah Mirror Moon Cottage, di mana segala sesuatunya hanyalah ilusi. Ketenaran dan kekayaan, cinta dan benci. Inilah yang menjebak manusia untuk mencari jalan keluar. Yang menahanmu di sini bukanlah susunannya, tapi hatimu sendiri. Sui Jing tersenyum dan menghilang. Suaranya terdengar dari seluruh lembah. Nona Chu, istirahat saja di sini. Saya akan kembali setiap beberapa hari. Hati-hati di jalan. Tunggu. Biarkan aku pergi. Chu Qingcheng berteriak ke udara. Dia menarik napas dalam-dalam dan melesat dengan tekad ke arah lain. Tapi dia tetap berakhir di sini. Terengah-engah karena kelelahan. Chu Qingcheng mencoba lagi dan lagi. Dengan hasil yang sama. Yang dia lakukan hanyalah membuang waktu dan tenaga. Setelah mencoba 8 kali, Chu Qingcheng terlalu lelah dan pingsan di udara. Dia jatuh tetapi batu-batu di bawahnya melengkung dan berubah menjadi tempat tidur di paviliun. Keesokan paginya, Chu Qingcheng bangun dan mendapati dirinya kembali ke tempat tidur dan melihat air terjun yang sama di luar dan kicauan burung. Hatinya panik, tidak bisa melarikan diri. Sui Jing melihat ke bawah dari puncak yang tinggi sambil mencibir. Semuanya hanyalah ilusi di sini. Dengan kekayaan dan ketenaran yang bersifat sementara, orang bodoh tidak bisa lepas dari hatinya sendiri. Chu Qingcheng adalah orang baik yang langka. Namun dia pun tidak bisa. Apalagi orang lain. Dunia ini tidak ada harapan. Bukan Sword Heart. Tidak peduli apakah mereka tampak putus asa. Nasib bukanlah sesuatu yang ditentukan oleh semut. Itu adalah kehendak surga. Seorang pria paruh baya di sebelahnya memiliki tatapan tajam.
Lengan kirinya yang kosong melayang tertiup angin. Sui Jing tersenyum percaya diri. Seolah dia memegang kendali. Pergi. Swathard mengawasinya pergi dengan tatapan tajam. Tindakan terakhir dari kehendak surga akan segera dimulai. Bab 1284 Konfrontasi. Ketuk, ketuk. Sebuah jaring membentur meja. Mengkhianati pikiran termenung Zuo Fan. Li Jingtian bergegas masuk ke kamar dan Zuo Fan dengan cepat bertanya. Apa beritanya? Steward Zuo. Tidak ada petunjuk tentang Nona Chu. Saya tidak dapat menemukannya. Li Jingtian menghela nafas dengan kepala tertunduk. Zuo Fan juga menunduk, sambil berpikir. Tidak banyak yang bisa menembus pegunungan suci dan membawa pergi seseorang. Dan bahkan lebih sedikit lagi yang mampu melakukannya tanpa meninggalkan jejak. Saya tidak tahu siapa dalang dibalik semua ini. Apakah ada orang di domain suci yang memiliki kekuatan seperti itu? Li Jingtian khawatir. Dia masih baru di domain suci tetapi bahkan dia telah mendengar banyak rumor tentang sebagian besar kekuatan di negeri ini. Baginya, pegunungan suci adalah puncak dari domain suci. Lalu siapa yang bisa mencuri seseorang dari bawah hidungnya? Mereka tidak mungkin bukan siapa-siapa. Itu sudah pasti. Steward Zuo. Apakah domain suci memiliki ahli tersembunyi? Li Jingtian menyebutkan. Zuo Fan menggelengkan kepalanya. Jika disembunyikan berarti tidak banyak yang menyadarinya. Saya tahu beberapa orang suci nakal tetapi mereka tidak sekuat pegunungan suci. Apalagi mengambil seseorang dari mereka. Kecuali apa? Penatua Li. Siapa yang berada di atas orang suci? Li Jingtian bersemangat. Berdaulat. Zuo Fan sangat serius. Dia telah melihat banyak penguasa. Dan takut pada penguasa yang tidak pernah menunjukkan dirinya. Dia menghibur dirinya sendiri dengan berpikir bahwa mereka semua telah pergi. Atau bahwa mereka terlalu lemah untuk muncul. Tapi setelah bertemu mereka, dia terbangun dengan kenyataan. Bukannya mereka tidak bisa ditemukan. Tapi mereka tidak ingin ditemukan. Meskipun mereka menemukanmu, itu sangat mudah. Apakah menerima Chu Qingcheng merupakan serangan yang jelas terhadapku? Apakah pelakunya adalah orang yang paling dia takuti? Zuo Fan tenggelam dalam pikirannya. Dia tidak takut mati. Tapi melibatkan orang yang tidak bersalah. Dia tidak lagi sendirian. Apakah pengurus klan Luo? Zuo Fan ada di sini. Saya adalah 7 penguasa Gunung Suci ke-7. He Yun-san, di sini untuk meminta pertemuan. Pembaca bintang tidak berhubungan dengan Tuan Gunung ke-6. Nama keluarga berbeda. Suara guntur menyambar dari langit dan mengguncang klan Luo. Zuo Fan mendengar dan meringis. Tuan Gunung ke-7. Di sini secepat ini. Pelayan Zuo. Para naga masih diam. Apa yang kita lakukan? Li Jingtian tegang. Zuo Fan berpikir sejenak. Tenang. Mereka mencari kita dan tidak melawan kita membuktikan bahwa mereka takut. Pil nafas naga mungkin sampai ke tangan mereka. Kami hanya harus bersikap tenang dan mereka tidak akan melakukan apapun. Ayo kita temui mereka. Ya, pramugara Zuo. Zuo Fan memimpin dengan Li Jingtian di belakang. Keduanya terbang menuju gerbang kota. Gerbang klan Luo dikelilingi oleh ratusan orang yang melonjak dengan kekuatan luar biasa yang menimbulkan ketakutan. Orang suci. Yang memimpin adalah 6 orang. Para penguasa gunung. Penatua berjanggut panjang menyipitkan mata dan menganalisis semua orang. Matanya berkedip karena keraguan. Yang lain juga sama bingungnya. Itu aneh. Semua klan Luo dipenuhi bukan siapa-siapa. Ada beberapa di panggung kaisar dengan kekuatan yang mengesankan. Tetapi tidak ada yang tidak dapat ditangani oleh pegunungan suci. Akankah pegunungan suci merasa terganggu dengan klan yang bahkan tidak memiliki seorang Saint pun? Sama sekali tidak. Jadi kenapa klan tak berpenghuni ini bisa meratakan gunung suci? Keenam tetua saling berbisik. Bagaimana menurutmu? Benar-benar rata-rata dan tidak seperti Sir Sui Jing. Seorang guru yang hebat harus memiliki murid yang hebat. Tidak masuk akal bagi Sui Jing untuk tidak memiliki orang suci. Masalahnya ada pada Steward Zuo Fan. Mereka bilang dia sendirian yang mencapai puncak level Old He. Apakah hanya dia yang berada di bawah Sui Jing? Kami akan mengujinya dan jika itu terkait dengan Sir Sui Jing, kami akan mengabaikannya. Kemungkinan terburuknya, dia akan memimpin negeri 8 kaisar.
Dialah si tua yang mengacaukan klan Luo. Itu tidak ada hubungannya dengan kami. Para tetua mengangguk. Tampak seperti penjilat cabul dengan kepala terayun-ayun dan penampilan menyanjung. Tetapi, penatua berjanggut putih panjang itu tampak keras. Tetapi jika Tuan Sui Jing tidak ada hubungannya dengan Zuo Fan atau klan Luo, dan mereka hanya akting, maka kita tidak bisa membiarkan klan ini bernapas sedetik pun. Terlepas dari itu, yang meratakan Gunung Suci ke-6, martabat kita tidak boleh terinjak oleh beberapa serangga. Jika tidak ada yang akan takut pada kita. Mereka semua setuju. Ya, keras terhadap yang lemah dan pengecut terhadap yang kuat. Preman klasik. Suara mendesing. Zuo Fan dan Li Jingtian tiba dan para tetua tampak terkejut. Zuo Fan berada di tahap pendirian yayasan. Lebih buruk dari orang cacat. Tapi karena dia bisa terbang, itu berarti dia jauh lebih kuat. Para tetua tampak muram. Perhatian disarankan terhadapnya. Tetua berjanggut panjang mulai terbatuk-batuk. Saya adalah penguasa Gunung Suci ke-7. He Yunsan, apakah Anda mungkin? Pejabat agung. Bernama Zuo Fan. Ini aku. Zuo Fan tersenyum. Untuk apa kita berhutang kunjungan ini? Mengapa? Pramugara Zuo tidak tahu. He Yunsan mengangkat alisnya karena marah. Matanya dingin. Tidakkah kamu mendengar bagaimana semua orang mengatakan bahwa Steward Zuo meratakan Gunung Suci ke-6? Zuo Fan mengangguk sambil tersenyum. Tidak perlu mendengarnya. Karena aku sudah melakukannya. Pembicara cepat. He Yunsan mengutuk jawaban belak-belakan Zuo Fan sementara dia terlihat tenang di luar. Bahkan memujinya dengan acungan jempol. Yang lainnya gelap. Balasan Liang Zuo Fan membuat mereka tahu bahwa dia tidak takut pada ratusan orang suci di sekitarnya. Dia tidak pernah peduli tentang pegunungan suci karena dia memiliki pendukung yang lebih kuat. Haruskah kita mundur? Puncak He yang lama terbuang sia-sia. Lagi pula itu bukan masalah kita. Kami bahkan tidak dekat. Tidak perlu bertengkar dengan ahli misteri. Para tetua langsung mundur. He Yunsan berhenti dan berteriak. Karena Steward Zuo mengakuinya, maka saya akan berterus terang juga. Apa yang telah dilakukan Gunung Suci ke-6 sehingga membuat pengurus Zuo marah? Karena dia berasal dari 7 gunung suci seperti kami. Kami ingin mengetahui alasannya. Sial. Bukankah kita datang untuk menemukan batasnya untuk melihat apakah mereka bisa berdarah atau tidak? Kenapa rewel? Jika dia berada di bawah Sui Jing, maka Sui Jing mungkin akan menghancurkan mereka. Kamu bisa membunuh gunungmu sesuka kami. Tapi jangan menyeret kami ke dalam ini. Semua orang menghela nafas. Dan tetua berjanggut panjang menarik lengan baju He Yunsan, mengisyaratkan untuk mundur sebelum terlambat. He Yunsan menarik diri dengan marah dengan tatapan lurus. Penjelasannya. Zuo Fan membentak. Klan Luo membantu murid-murid pegunungan suci menangani tanah 8 kaisar dan membawa perdamaian. Hanya untuk Tuan Gunung dia datang membawa kepala klan kami untuk menyiksa dan memenjarakan orang-orang kami. Kamu pikir aku bisa membiarkannya berbaring? He Haodong berpura-pura terkejut. He Haodong melakukan itu. Bahkan para orang suci pun bingung. Ayolah. Apa maksudnya itu? Jangan bertingkah seolah Anda tidak mengenalnya. Bukankah kita berada di pihak yang sama? Ada apa dengan kejutan berlebihan itu? Steward Zuo, terimalah permintaan maaf saya yang sederhana. He Haodong membungkuk singkat. Kami hanya tidak tahu dan meminta maaf. Aku akan memutuskan hubungan dengannya jika aku tahu dia begitu hina dan tidak tahu berterima kasih. Selamat tinggal, pramugari Zuo. He Yunsan berbalik dan pergi. Tampak suci. Zuo Fan menatapnya lama. Membalas dengan sikap kaku. Orang ini tidak punya rasa malu. Bab 1285, Kaisar Naga. Kerumunan menyaksikan orang tua bodoh itu mengoceh dengan segala macam trik lalu pergi begitu saja seolah itu bukan apa-apa. Oh, benar. Karena mereka melarikan diri dari Zuo Fan. Bukankah itu berarti pegunungan suci takut? Bagaimana dengan martabat kita? Bagaimana dengan memerintah domain suci? Karena He Haodong sudah mati dan dia mulai menyerangnya. Itu hanya untuk menjaga kesan kepada orang-orang bahwa pegunungan suci masih terhormat. Pegunungan suci itu adil. Kami di sini bukan untuk memilih yang lemah dan mencuri. Kami hanya tidak tahu atau kami sudah lama menghentikan hal ini.
Hal ini seharusnya dapat menarik opini masyarakat. Masalah sebenarnya adalah Zhuo Fan. Jika dia berhubungan dengan Sir Suijing, Pegunungan Suci menyerahkan segalanya pada He Haodong untuk menyelamatkan mereka dari masalah. Jadi mereka menjual He Haodong untuk menghindari masalah Sir Suijing. 3 burung dengan 1 batu. He Yunsan terlihat banyak bicara. Tapi nyatanya dia menyelamatkan kulitnya. Kakek, kamu masih punya trik. Begitu. Menakjubkan. Orang-orang tua itu menghela nafas saat keluarnya He Yunsan dengan bangga. Mereka adalah puncak dari domain suci, yang memiliki sumber daya terbaik dan mencari dao untuk tahap berdaulat, tanpa mempermasalahkan hal-hal sepele yang ada di bawahnya. Wawasan yang didapat dari negosiasi jutaan tahun lalu sepertinya terlupakan. Ketika mereka semakin kuat, mereka menjadi lebih lugas, tidak mau membuang waktu dengan apapun. Sungguh mengejutkan melihat Tuan Gunung dia begitu tajam di usianya, menggunakan pialangnya untuk bermanuver keluar dari acar ini. Hahaha. Saat pegunungan suci takut pada Zhuo Fan dan mundur, tiba-tiba terdengar teriakan dari atas segalanya. Apa yang kalian lakukan di klan Luo? Mereka berada di bawah perlindunganku. Raungan drakonik. Ekor emas sepanjang 500 meter ditebas ke arah para suci. Kekuatan mematikan itu membuat beberapa orang suci yang lebih lemah terkesiap. Kekuatan macam apa ini? Penguasa naga. Keenam penguasa gunung tersentak. Mereka bergidik dan 6 badan suci emas muncul. Mereka menggunakan seluruh kekuatan mereka untuk memblokir ekornya. Bam! Bentrokan yang tiba-tiba membuat ruang menjadi rusak. Dan seluruh langit segera berubah menjadi hitam pekat seperti langit yang baru saja hancur. Keenam penguasa gunung terhuyung 5 langkah. Tampak muram. Ledakan. Naga besar itu berubah menjadi pria tangguh, berdiri tegak di langit. Hentakan tiba-tiba yang dia lakukan menciptakan 2 lubang hitam. Dia menyeringai dengan api di matanya. Hahaha. Kakek tua. Sepertinya kamu merindukan seseorang. Kamu tidak menghadapiku dengan arai pedang suci bintang 7 yang biasa. Penguasa naga. Apa yang kamu lakukan di sini? He Yunsan menyipitkan mata. Apakah kamu lupa kesepakatan kita? Naga tidak akan pernah menginjakkan kaki di tanah manusia atau perang antara 7 gunung suci dan naga akan dimulai lagi. He Yunsan mengejek. Saya kira rasa sakitnya memudar seiring berjalannya waktu. Bagaimana dengan semua naga yang mati terakhir kali? Kami kehilangan 1 gunung suci. Tapi 6 sudah lebih dari cukup untuk menanganimu. Para naga, cepat kembali ke negeri nagamu jika kamu tidak ingin pembantaian terulang kembali. Hahaha. Kata-kata yang besar. Dragon Sovereign tertawa. Terakhir kali kami mendapat begitu banyak korban karena tipuan kecilmu. Memancing kami untuk bertarung di wilayah 8 kaisar. Bertarung di tempat asing. Kami dibantai. Anda tidak lebih kuat dari kami. Tetapi Anda memiliki susunan yang menyia-nyiakan kekuatan kami. Itu sebabnya kami mati. Karena kamu meremehkan kami. Sekarang juga akan sama. Ini adalah tanah kami dan kamu akan mati. Salah. Kali ini tanah 8 kaisar bukanlah wilayah 7 pegunungan suci, melainkan halaman belakang rumah kami. Penguasa naga menyeringai. Kami tidak perlu lagi mengejarmu di sekitar wilayah 8 kaisar, dan hanya perlu menyerang gunungmu. Kami tidak pernah takut akan konfrontasi terbuka. Tetapi Anda akan menderita. He Yunsan mencibir. Halaman belakang. Seolah-olah tanah 8 kaisar diperuntukkan bagi para penggarap manusia. Anda sekarang telah memasuki rawa, dengan musuh di semua sisi. Mereka mungkin lemah seperti serangga, tetapi serangga ini dapat menggigit Anda sampai mati. Kamu mengalami delusi jika mengira mereka mendukungmu. Sudah selesai. Penguasa naga menyeringai dengan jijik. Pergi ke Zhuo Fan untuk mengejutkan semua orang dengan hormatnya. Pelayan Zhuo, kudengar kamu memiliki semua tanah 8 kaisar sesuai keinginanmu. Saya heran. Sekarang saya memiliki pandangan yang jelas ke pegunungan suci. Saya hanya meminta maaf karena terhambat oleh kesulitan kecil. Penguasa naga terlalu baik. Saya sudah menantikan Anda bersama kami dan membantu kami. Sekarang aku senang memilikimu. Zhuo Fan membungkuk kembali. He Yunsan dan para tetua tercengang. Zhuo Fan, pelayan Zhuo. Penguasa naga menatap mereka dengan tatapan mengejek.
Berdasarkan kata-katamu terakhir kali, kami datang dengan seluruh kekuatan kami untuk menghadapi pegunungan suci. 1 juta pasukan kuat, termasuk 3.000 orang suci naga, 12.000 kaisar naga, dan ratusan ribu raja naga, dan di bawahnya berbaris melalui tanah 8 kaisar tanpa halangan. Mereka akan segera berada di sini bersamamu. Sudah lama sekali aku tidak pernah melakukan perjalanan semudah ini. Dan itu semua berkat Stuart Zuo. Hahaha. Wajah He Yunsan berkedut dan meraung. Zuo Fan, kamu mengkhianati saudaramu dan membiarkan naga menyerang. Dan kamu menyebut dirimu laki-laki. Tentu saja, karena aku tidak pernah menyakiti saudaraku. Zuo Fan mencibir. Sementara Anda, yang berdiri tinggi di pegunungan suci, Anda telah mencuri segalanya dari domain suci. Seni budidaya dan sumber dayanya. Menghancurkan para penggarap seperti serangga. Apakah Anda menyebut diri Anda laki-laki? Kemenanganmu melawan naga adalah karena domain suci mendukungmu. Tetapi setelah perang, kamu masih menganiaya tanah 8 kaisar. Bahkan tidak menghargai bantuan dan pengorbanan mereka. Kamu tidak cocok untuk memerintah domain suci. Zuo Fan mengutuk mereka sambil tersenyum. Saya tumbuh di negeri 8 kaisar. Menjadi lebih kuat hanya dengan mencuri dari orang lain hingga akhirnya saya menjadi kaisar iblis. Aku tidak punya rasa terima kasih kepada siapapun. Dan aku tidak memperlakukan siapapun secara setara. Karena aku mendapatkan semuanya dengan kedua tanganku sendiri. Meskipun aku tidak punya cinta, aku membenci kalian semua dari pegunungan suci. Mengapa Anda mendapatkan sumber daya terbaik dan memerintah kami tanpa melakukan apapun? Orang-orang pegunungan suci, bahkan mereka yang memiliki bakat lebih rendah, hanya diberi kekuatan, tetapi yang lain harus bekerja untuk itu. 8 kaisar harus memberikan lebih dari separuh sumber daya tanahnya kepadamu sebelum mereka dapat membagi apapun dengan rakyatnya. Tapi bagaimana dengan mereka yang bekerja keras mengumpulkan sumber daya yang bisa diperoleh dengan mudah oleh pegunungan suci Anda? Mereka hanya mendapat sisa-sisa saja. Para pembudidaya nakal itu bahkan lebih buruk keadaannya. Seperti saya. Dan kekuasaan adalah segalanya di domain suci. Yang lemah tidak layak memiliki apapun. Berusahalah untuk mengambilnya jika Anda bisa. He Yunsan menggonggong. Zuo Fan mengangguk dan bertepuk tangan. Kamu benar. Saya memahami ini hanya setelah menjadi seorang kaisar. Semua yang berjuang di bawah hanyalah semut. Tidak peduli betapa bahagia atau sengsaranya. Mereka tidak berarti apa-apa bagi orang-orang di atas. Untuk mengubah nasib Anda tidak boleh saling merampok, melainkan puncak tertinggi. Jadi sekarang aku merampok sesuai keinginanmu. Hahaha. He Yunsan berkedip. Jantungnya berdebar kencang karena marah. Mereka selalu berupaya menghentikan semut melakukan hal itu. Sekarang kekuatan terkutuk benar-benar muncul yang bisa melakukan itu. Melirik ke arah penguasa naga yang mencibir. He Yunsan mengertakkan gigi. Sialan Zuo Fan, pengkhianat umat manusia. Membiarkan naga masuk seperti kecilnya dia. Jadi berhentilah mencoba menggunakan manusia dan naga untuk membedakan kita. Bagiku, yang ada hanya musuh dan sekutu. Zuo Fan mencibir. Kamu selalu menggunakan sedikit sumber daya untuk memikat para penggarap tanah 8 kaisar untuk bertarung satu sama lain. Saat naga menyerang, Anda menggunakannya lagi sebagai barang habis pakai. Dengan kedok aliansi manusia. Sekarang aku memiliki seluruh wilayah 8 kaisar dan para naga dalam aliansi manusia naga. Dan musuh kami hanyalah kamu. Pegunungan suci. Omong kosong. Kamu pikir semua orang seperti kamu serakah dan bersedia membantu para naga menghancurkan puncak kemanusiaan? Ya, banyak yang menolak pada awalnya. Tapi kemudian saya menyatakan perang terhadap pegunungan suci dan semua sumber daya serta metode budidaya tinggi Anda adalah milik kami. Orang-orang langsung menerima tawaran itu. Apa? Semua ahli pegunungan suci berteriak. Merasakan hawa dingin di punggung mereka. Bersambung.